Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eka. Pada video sekarang kita akan membahas tentang ukuran penyebaran dari data kelompok. Pada buku siswa sudah dibahas atau pembahasannya tentang ukuran penyebaran ini, diantaranya tentang simpangan rata-rata, ragam, dan simpangan baku. Di sini kita coba tambah dengan kuartil, desil, dan persentil. Kita gunakan ulang data yang pernah kita gunakan saat membahas ukuran pemusatan atau nilai pusat, yaitu tentang 80 pengusaha yang memulai usahanya pada usia keberapa. Sudah kita hitung rata-ratanya. Ini tabel yang pernah kita bicarakan pada saat kita menghitung rata-rata, dan nilai rata-ratanya adalah 6,8125. Nah, sekarang kita akan membahas tentang simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata pada data kelompok yang terdiri dari K kelas dengan X1 sebagai nilai tengah dari kelas ke-1, XI sebagai nilai tengah dari kelas ke-I, FI adalah frekuensi kelas ke-I, dan X bar adalah rata-ratanya. Maka simpangan rata-ratanya adalah SR sama dengan sigma I berjalan dari 1 sampai K, FI harga mutlak dari XI min X bar dibagi sigma FI dengan I-nya berjalan dari 1 sampai K. Nah, sigma FI dari I-nya berjalan 1 sampai K itu adalah banyaknya data atau N. Nah, kita coba lihat tabel yang diperlukan untuk menghitung nilai simpangan rata-rata. Ini rumusnya. Kita perlu harga mutlak dari XI min X bar. XI min X barnya tadi yang 26,8125. Nah, ini 18 kurangi X barnya 26,8125 tadi didapat negatif 8,8125, dan seterusnya. Kita dapatkan nilai XI min X bar, dicari harga mutlaknya, kemudian kalikan frekuensi dengan harga mutlak dari XI min X bar. Ini kolom ini menyatakan nilai-nilainya, dan jumlahnya 449,2500. Nah, berapa nilai SR-nya? Kita dapatkan 5,615625. Simpangan rata-ratanya ini. Semakin besar nilai simpangan, itu semakin tersebar data. Kalau semakin kecil nilai simpangan berarti semakin homogen datanya. Kalau semakin besar simpangan berarti semakin beragam datanya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang ragam dan simpangan baku. Pada data kelompok yang terdiri dari K kelas dengan XI sebagai nilai tengah dari kelas ke-I, FI sebagai frekuensi kelas ke-I, dan X bar rata-ratanya, maka ragam atau S pangkat 2 dan simpangan baku atau S dari data itu adalah rumusnya S kuadrat sama dengan sigma FI kalikan XI min X bar kuadrat dibagi N min 1, atau dinyatakan dalam bentuk ini. N kalikan sigma dari FI XI kuadrat, I-nya bergerak dari 1 sampai K, dikurangi sigma dari FI XI, I-nya bergerak 1 sampai K, dikuadratkan dibagi N kali N min 1. Nah, kalau simpangan bakunya diakarkan aja ragamnya.
Apakah ini bisa dijelaskan bahwa ini adalah ekuivalen? Kita coba lihat penjelasannya. Sigma Fi kalikan X min X bar kuadrat, I-nya bergerak ke 1 sampai K, dibagi N-1. Ini kalau dikuadratkan, maka kita dapatkan XI kuadrat min 2XI. I ya, maaf ini ya. X bar dikurangi XI kuadrat, ini I ya. Dibuka kurungnya jadi FIXI kuadrat 2 FIXI X bar. Nanti ini ditambah ya, bukan dikurangi, maaf nih. Jadi FI kalikan X bar kuadrat. Ini ada beberapa salah ketik. Ini kalau 2 dikalikan N, kemudian yang ini dibagi N, sama aja ya. Nah, tetapi sigma FIXI dibagi N itu adalah X bar. Jadi yang ini nanti bisa dinyatakan sebagai X bar. 2N X bar kalikan X bar berarti X bar kuadrat sama dengan yang ini nantinya. Sehingga persamaannya menjadi 2N, yang ininya adalah X bar kali X bar, jadi nanti X bar kuadrat. 2N X bar kuadrat tambah N X bar kuadrat, berarti nanti tinggal min N X bar kuadrat. Sudah sampai sini sudah cukup bagus ini rumusnya, tetapi kalau X barnya dinyatakan sebagai ini, nanti sigma FIXI dibagi N, maka kita dapatkan X barnya adalah sigma FIXI dibagi N dikuadratkan, berarti ini N kuadrat, N dibagi N kuadrat nanti tinggal N, sehingga menjadi lebih sederhana kalau dinyatakan begini. Nanti N dibagi N kuadrat tinggal per N, yang ini dikuadratkan tetap. Samakan penyebutnya biar bisa dioperasikan dengan sigma FIXI kuadratnya. Ya, berarti ini kalikan N per N nantinya. N per N ini, nah N yang ini nanti berarti menjadi pembagi secara keseluruhan. Sehingga kita dapatkan N kalikan sigma FIXI kuadrat min sigma FIXI kuadrat dibagi N kali N min 1. Demikian formula yang bisa kita jelaskan tentang ragam itu. Sekarang bagaimana tentang nilainya? Nah, kita lihat tabelnya. Sampai sini cukup untuk mencari X bar. Tapi kita tidak akan mencari X barnya, tapi yang ini diperlukan FIXI kuadrat. XI kuadrat 18 kuadrat kalikan 19 dapat 6156 dan seterusnya. Nanti sigma atau jumlah dari FIXI kuadratnya 60.975. Sehingga nanti rumus ini untuk menghitung ragam bisa kita dapatkan nilai ragamnya. N-nya 80, ininya 60.975. Yang ini adalah sigma dari FIXI 2145 dikuadratkan nanti dibagi N kali N-1, 80 kali 80-1. Kita dapatkan 43,82516. Nah, sekarang tinggal simbangan baku. Simbangan bakunya tinggal diakarkan saja. Dan hasilnya adalah 6,620057. Demikian ragam dengan simbangan baku. Sekarang kita coba bicarakan tentang kuartil. Kuartil itu mencoba membagi data menjadi 4 bagian.
Kalau kita mengingat tentang median, median adalah membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Kalau ide tentang luas yang pernah dibicarakan untuk membahas tentang median, nah median ini sebenarnya kuartil kedua nih. Kuartil itu ada 3 ya, satu data yang terkumpul dibagi 4, pembaginya itu ada 3. Kalau median Q2 ini membagi 2 sama besar. Nanti di sebelah sini ada Q1 yang membagi 2 bagian yang ini, dan ada Q3 di sini. Nanti membagi 2 sama luas. Nah, dari ide ini kita coba kembangkan. Ini sudah kemarin. Nah, yang ini membagi 2 sama besar, si Q1 ini, dan Q3 membagi 2 sama besar bagian yang ini. Jadi ada 4 bagian yang sama luas kalau kaitan dengan luas di sini. Luas ini, luas ini, luas ini, dan luas ini sama luasnya. Kemarin kita sudah menghitung luas batang dari histogram ini adalah 400, yaitu 19 tambah 15 tambah 21 tambah 16 tambah 9 dikalikan lebar ini, atau panjang kelas. Panjang kelasnya 5, kalikan 5. Dan jumlah frekuensi ini adalah 80, 80 kali 5, 400. Yang batang pertama 19 kali 5. Yang batang pertama tambah kedua berarti 19 tambah 15 kali 5, dan seterusnya. Nah, sekarang yang Q1 ini berarti 1/4 luas dari secara keseluruhan. 1/4 luasnya berarti 100. Kalau setengah luasnya 200. 3/4 luasnya 300. Sekarang kita lihat yang Q1. Kalau Q2 kemarin sudah kita bahas, yaitu median ini. 100 itu 95 ditambah 5. 95 kita ngambil dari sini, 19 kali 5 tambah 5. 5-nya ini, yang ini nih, luasnya ini. Luas batang yang ini. Kalau yang 95 luas batang yang pertama ditambah luas batang yang kecil ini, bagian dari batang kedua. Berapa luasnya? Q1 dikurangi 20,5. 20,5 ini adalah tepi bawah kelas Q1. Q1 dikurangi tepi bawah kelas Q1 dikalikan frekuensi dari frekuensi kelas Q1, yaitu kali 15. Jadi nanti Q1 dikurangi tepi bawah kelas 1 kalikan frekuensi kelas Q1. Berarti ini nanti kita nyatakan persamaan menjadi seperti ini. Q1 tepi bawah kelas Q1 kalikan frekuensi kelas Q1 sama dengan 100 dikurangi 95. 100 itu adalah 20 kali 5. Dari mana 20-nya? Bahwa 1/4 itu adalah 1/4 dari 20, 1/4 dari 80 itu adalah 20. Ini ya. Dikalikan 5, 100. Nah, 100 ini dapat dari sini, 20 kali 5. Kemudian yang 95-nya diperoleh dari 19 kali 5. 19 adalah frekuensi. Frekuensi sebenarnya frekuensi kumulatif dari kelas QI. 20-nya adalah 1/4 dari banyaknya data dibagi frekuensi kelas Q1. Nah, yang berikutnya mohon disimak, dibaca, sehingga kita bisa dapatkan bahwa kuartil QI adalah QI sama dengan tepi bawah kelas QI ditambah I dibagi 4 kalikan banyaknya data N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas QI dibagi frekuensi kelas QI kalikan P. Kalau Q1 ini ganti dengan 1, kalau Q2 atau median ini ganti dengan 2 I-nya, kalau Q3 I-nya ganti dengan 3. Demikian. Sekarang kita coba lihat bagaimana nilai dari kuartil ini untuk data kita.
Ini tabelnya, yang ini sudah kita ketahui sebagai kelas median di pembahasan sebelumnya. Nah, median itu sama dengan Q2, yaitu dia ada di kelas ini dengan tepi bawah kelasnya 25 tambah 26 dibagi 2. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan nilainya 26,93. Ini sudah kita hitung di pertemuan sebelumnya. Nah, bagaimana dengan Q1? Q1 kuartil 1 itu berarti seperempat datanya pada urutan ke seperempat kali 80 20, berarti data ke 20. Ini data ke 1 sampai 19. Di sini data ke 20 sampai 24. Berarti data ke 20 di sini. Berarti nanti Q1 di kelas ini. Tepi bawah kelasnya 20 tambah 21 dibagi 2. Nah, sehingga nanti untuk Q1 kita bisa dapatkan rumusnya tepi bawah kelas Q1 ditambah seperempat N dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya dibagi frekuensi kelas Q1 kalikan P. Dan nilainya yang ini 20,5 seperempat kali 80 dikurangi 19 dibagi 15 kali 5. 20,83 kita dekati nilainya itu. Dan kita lanjutkan sekarang untuk mencari Q3. Q3 kuartil ketiga. Ini suka disebut kuartil bawah yang Q1 itu. Dan Q3 disebut kuartil atas. Q3 pada urutan ke 3/4 N, 3/4 kali 80. 60, berarti data ke 60. Ini data ke 56 sampai 71, berarti data ke 60 ada di sini. Berarti nanti Q3 ada di sini. Oh, ini salah ketik lagi nih, ini Q3 mestinya. Jadi Q3 terletak pada kelas keempat dengan tepi bawah kelasnya 30 ditambah 31 dibagi 2. Kita dapatkan 30,5. Nah, tentu saja formulanya Q3 sama dengan tepi bawah kelas. Q3 ditambah 3/4 kalikan banyaknya data dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas Q3 dibagi frekuensi kelas Q3-nya itu dikalikan panjang kelas. Dan nilainya ya ini 30,5 ditambah 3/4 kali 80 kurangi 55. Frekuensi sebelum kelas Q3-nya 55 dibagi 16 kalikan 5 sama dengan 32,0625. Demikian kuartil. Nah, sekarang bagaimana tentang desil dan persentil? Ya, sama seperti kuartil. Kalau kuartil membagi data menjadi 4 bagian, kalau desil membagi data menjadi 10 bagian, dan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Kita gunakan tabel yang tadi, tabel yang kita punya. Nah, kalau ini sebagai rumus desil untuk D ke I, I-nya nanti dari 1 sampai 10. Oh, 1 sampai 9 ini maaf ya, mestinya ini 1 sampai 9. Sama dengan DI itu sama tepi bawah kelas DI ditambah I dibagi, bukan 4 nih, maaf 10 mestinya nih, dikalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas DI itu dibagi frekuensi kelas DI kalikan panjang kelas. Ini mohon maaf banyak yang harus diedit, ini harusnya I per 10. Nah, sekarang kita coba cari kalau D3 berapa nilainya. Nah, posisi D3 dulu di mana? Posisi D3 itu pada urutan ke 3/10 kali N, 3/10 kali 80 berarti ke 24. Data ke 24 ada di mana? Ini datanya dari 20 ke 34. Berarti data ke 24 ada di kelas ini, di kelas kedua. Sehingga tepi bawah kelasnya 20 tambah 21 dibagi 2 atau 20,5. Kita coba lihat rumusnya. Untuk mencari D3, ini tepi bawah kelas D3
ditambah 3/10 ya. Kalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas D3 itu dibagi frekuensi kelas D3 dikalikan panjang kelas. Dan nilainya 20,5 ditambah 3/10 kali 80 kurang 19. Frekuensi kelas sebelum ini 19 dibagi 15. Frekuensi kelas D3 15. Sama dengan kurang lebih 22,167. Nah, sekarang kita bicarakan persentil. Kalau persentil I ke I, berarti tepi bawah kelas persentil ke I itu ditambah I dibagi 100 kalikan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil I dibagi frekuensi persentil I. Frekuensi pada kelas persentil I. Kalikan panjang kelas. I-nya bergerak dari 1 sampai I-nya bernilai dari 1 sampai 99 ini mestinya, mohon maaf nih ya. Jadi ini mestinya sampai 9, ini mestinya sampai 99. Nah, sekarang kita coba cari misalnya nilai P80. Persentil 80 berapa? Kita cari posisi P80 dulu. Posisi P80 itu pada urutan ke 80 dibagi 100 kalikan N. 80 dibagi 100 kalikan 80, 88 64, jadi 64. Jadi persentil 80 terletak pada kelas keempat karena 64 itu di antara 56 dan 71. Jadi nanti di sini dengan tepi bawah kelasnya 30 ditambah 31 dibagi 2. Nah, rumus dari P80-nya tepi bawah dari kelas persentil 80 itu ditambah 80 dibagi 100 kalikan N, N-nya 80 dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya dibagi frekuensi di kelas itu, kalikan panjang kelas. Ini berarti 30,5, yang ini nanti 64, dikurangi frekuensi kumulatif sebelumnya, berarti sebelumnya 55, dibagi nanti frekuensi kelas di P80 16 bagi 16 kalikan panjang kelasnya 5. Kita dapatkan nilainya 33,3125. Demikian pembahasan tentang ukuran penyebaran. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.